Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, saya Rahma Nugrahaini. Saya adalah seorang guru bahasa Inggris di MA Raudhatul Ulum, Pati. Saya sudah mengabdikan diri di madrasah ini selama 10 tahun. Raudhatul Ulum merupakan sebuah madrasah swasta yang terintegrasi dengan pondok pesantren. Sebagai bagian dari aturan pesantren, seluruh santri yang bermukim di sini tidak diperkenankan membawa gawai seperti telepon genggam dan laptop. Tujuannya tentu supaya seluruh murid yang juga seorang santri ini dapat fokus pada pendidikan agamanya. Hal ini tentu saja positif, tetapi di sisi lain ini juga berpotensi membuat mereka tertinggal dalam literasi digital jika madrasah tidak menghadirkan alternatif. Sebenarnya sudah tersedia warung internet atau warnet sebagai sarana akses digital di pesantren ini. Selama ini, para santri sudah memanfaatkannya untuk meningkatkan kemampuan IT dan sosial media. Namun sebenarnya, fungsi dan pemanfaatannya masih dapat ditingkatkan lagi ke arah yang lebih positif dan edukatif. Oleh karena itu, pemanfaatan digital atau leveraging digital menjadi sangat krusial agar pembelajaran tetap menanamkan nilai agama sekaligus membuka ruang bagi murid untuk berlatih keterampilan digital. Dengan demikian, mereka tidak hanya berakhlak mulia, tetapi juga kreatif, melek teknologi, dan siap bersaing di era global. Sebagai solusi atas minimnya keterlibatan murid dalam pemanfaatan digital, saya mengupayakan agar mereka terlibat aktif dalam setiap tahap pembelajaran berbasis teknologi melalui digitalisasi berbasis kolektif dengan memanfaatkan keberadaan laboratorium komputer madrasah yang sebelumnya lebih sering digunakan dalam mata pelajaran informatika saja. Selain itu, pemanfaatan warnet sebagai sarana tambahan untuk mendukung pengerjaan tugas digital murid juga ditingkatkan, sehingga para santri terbiasa menggunakan fasilitas umum secara produktif dan tidak hanya untuk hiburan. Beberapa metode yang saya terapkan adalah pengisian asesmen awal, asesmen formatif individu, dan refleksi pembelajaran melalui Google Form. Pemutaran video pembelajaran guru melalui YouTube, pengelompokan kolaboratif yang dilakukan secara acak menggunakan Wheel of Names, peluncuran karya digital menggunakan Canva berupa poster atau infografis, pengunggahan karya digital ke media sosial masing-masing murid, dan pengumpulan karya melalui Google Classroom sebagai Learning Management System atau LMS. Okay, now if you have finished your task, if you have finished your poster, your infographic, you can submit it into our Google Classroom, okay? Share the link to Dengan cara ini, materi, asesmen, dan karya digital murid terdokumentasi dengan baik serta dapat diakses di mana dan kapan saja. Strategi ini memastikan murid bukanlah sekedar pengguna pasif, melainkan menjadi kreator dan aktor utama dalam proses digitalisasi pembelajaran meskipun tanpa gawai. Dampaknya, kualitas karya mereka semakin menarik, pembelajaran berkembang menjadi proses kreatif, santri semakin terkini dalam digitalisasi, dan pengalaman belajar dengan prinsip deep learning yang berkesadaran. anyone knows why should we write, why should we retell historical events happen in the past? Kenapa sih kita perlu menuliskan lagi, menceritakan kembali kejadian sejarah di masa lalu? Okay. Bermakna. If you find this very long text is boring, kalau panjang di sini mungkin membosankan. Is there any ideas what can we do to make this very long historical text into a creative and informative way?
dan menggembirakan sudah pasti tercapai. Kedepan, saya berencana memperluas ragam karya digital murid, mulai dari mini dokumenter budaya lokal hingga tutorial video edukatif, serta mengintegrasikan pemanfaatan AI tool sebagai pendamping belajar kreatif. Selain itu, akan diadakan pameran digital murid agar karya mereka dapat diapresiasi lebih luas. Dengan langkah ini, pembelajaran berbasis digital tidak hanya melatih keterampilan akademik, tetapi juga membekali murid dengan kecakapan abad 21 seperti kreativitas, kolaborasi, literasi digital, dan daya saing global. Demikian profil inovasi pembelajaran saya, Pesantren Go Digital. Inovasi pembelajaran berbasis kreativitas murid di madrasah tanpa gawai. Semoga langkah sederhana ini menjadi inspirasi untuk terus menyalakan semangat belajar di tengah keterbatasan. Terima kasih atas perhatian dan apresiasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ini sangat inspiratif. Apa yang dilakukan oleh Bu Rahma itu dapat menjembatani antara kedisiplinan peraturan dengan tuntutan bahwa santri itu tetap harus melek digital. Sangat inspiratif Bu Rahma. Pembelajaran berbasis digital ini keren sekali karena membuat para siswa atau murid menjadi lebih aktif dan karya yang dihasilkan juga lebih kreatif daripada sebelumnya. Terbaik! Jadi belajarnya itu seru banget, bisa bikin poster, bikin infografik, juga bisa bikin desain-desain di Canva. Dan juga belajarnya tuh sama sekali nggak flat dan ngebosenin. Jadi tuh rasanya asik dan bikin kita lebih semangat banget. Asik dah. Awalnya nggak terbiasa dan juga nggak bisa, tapi sekarang udah bisa pakai Google Form, udah bisa buka Classroom, bahkan bisa ngedit poster sendiri di Canva, dan itu bikin pembelajaran nggak ngantuk dan materinya masuk. Makasih ya Bu.